Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua di tahun baru ini kita bisa memperbarui jiwa kita, nyawa kita, hati kita, roh kita dan kehidupan kita dengan jadidu imanakum bila ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menginjak kajian di pagi yang indah di Danau Toba ini, marilah kita kemahkan bersama di dalam nyawa, jiwa, hati, roh dan kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian di pagi yang indah ini barusan dapat pertanyaan dari sahabat kita, saudara kita yang ada di negara Malaysia. Marilah kita perdengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Halim, salam hormat, salam takzim. Semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Alhamdulillah, saya Muhammad Imran daripada Malaysia yang selama ini telah mengikuti penjelasan ataupun ilmunya daripada YouTube dan juga Facebook yang disampaikan oleh Tuan Guru Halim. Alhamdulillah, Tuan Guru Halim, di sini saya ada beberapa soalan ingin kemukakan kepada Tuan Guru Halim berkenaan hakikatnya Dajjal, hakikatnya Imam Mahdi, hakikatnya Nabi Isa yang telah diceritakan dalam hadis ataupun Al-Quran yang diturunkan pada akhir zaman. Mohon Tuan Guru Halim penjelaskan 3 soalan yang saya kemukakan ini dari sudut pandangan hakikat dan makrifat
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya, apa sih hakikat Dajjal? Apa sih hakikat Isa dan Imam Mahdi? Apa sih hakikat hari akhir zaman itu? Menurut hakikatnya, menurut yang sesungguh-sungguhnya, menurut yang sebenar-benarnya, bukan dongeng-dongeng belaka. Maknanya hakikat, maknanya yang sesungguh-sungguhnya itu adalah bisa langsung ditengok di dalam setiap hati kita, setiap hati manusia. Karena hakikat sejati diri manusia itu adalah kitabullah. Sejati diri manusia itulah ayat-ayatnya Allah, kitab-kitabnya Allah. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah sebuah rahasia dan akulah yang merahasiai manusia. Jadi hakikat yang sesungguh-sungguhnya itu bisa langsung disaksikan, ditengok di dalam hati kita, bukan di luar hati, bukan di luar diri. Kalau cerita-cerita yang ada di luar diri, kalau cerita-cerita yang ada di bioskop yang ada di luar diri yang selama ini kita perdengarkan bersama, itu kan hanya dongeng-dongeng belaka, hanya cerita-cerita saja, cerita dari ini, bin itu, bin ini, semuanya sanadnya tak jelas. Akan tetapi bila cerita yang sesungguh-sungguhnya, cerita secara hakikatnya, sanadnya jelas, yakni uripe Allah bagi siapa yang dikehendaki. Alhamdulillahirabbil alamin. Hakikat Dajjal, menurut syariatnya Dajjal itu datangnya nanti di akhir zaman. Maka dari itu para nabi, para rasul, bahkan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, para nabi seluruhnya diperintahkan oleh Allah untuk selalu berdoa, ya Allah, hindarkanlah kami dari fitnahnya Dajjal laknatullah. Bila kita kaji secara syariat, ya semuanya hanya dongeng-dongeng saja yang tak tahu kapan datangnya. Semua hanya tinggal cerita saja. Akan tetapi bila kita mau masuk ke dalam diri kita yang selama ini menjadi kuburan-kuburan yang telah lama sekali kita tinggal, tidak pernah kita ziarahi, maka akan ketemu sebuah cerita apapun yang ada di dalam Al-Quran sejak awal sampai akhir zaman, semuanya sudah ada, yakni di dalam hati kita sendiri. Secara logikanya begini, bila para nabi, para rasul, bahkan Nabi Adam diperintah, ya Allah, hindarkanlah aku, hindarkanlah kami dari fitnahnya Dajjal. Kira-kira kalau Dajjalnya datangnya akhir nanti dan para nabi serta para rasul tidak nututi zamannya Dajjal, apakah doa-doa yang
minta untuk dihindarkan dari fitnah-fitnahnya Dajjal itu kira-kira berlaku ataukah ora ono gawe perintah berdoa yang demikian? Tidak ada faedahnya sekali Allah memberi perintah untuk berdoa demikian bila Dajjalnya saja belum ada, bila Dajjalnya saja goib, bila Dajjalnya saja orang wujud sekarang, nanti wujudnya, nanti datangnya. Kira-kira muspro orang gawe ini tak ada gunanya apa tidak doa itu? Menurut syariatnya tidak ada gunanya doa yang seperti itu. Karena menurut syariat Dajjalnya besok datangnya, Dajjalnya masih tak ada, Dajjalnya masih goib, Dajjalnya masih mati. Yang ada masih diri kita sendiri di dalam hati kita. Itu menurut syariatnya. Bila kita mendengar pemaparan syariat, ya semuanya serba besok dan besok, dongeng dan dongeng. Secara logikanya demikian, berarti Allah perintahkan kepada para nabi dan para rasul serta kepada para aulia Allah, para kekasih Allah untuk selalu berdoa terhindar dari fitnahnya Dajjal. Berarti sesungguhnya secara hakikat yang sebenar-benarnya Dajjal itu sudah ada apa tidak? Coba kita perhatikan hati kita, coba kita perhatikan diri kita. Yang dikatakan Dajjal itu yang mana? Matanya satu, tinggi besar, maha akbar. Coba cek di dalam masing-masing hati kita, siapakah yang maha wujud, siapakah yang maha hidup, siapakah yang maha agung, siapakah yang maha akbar di dalam hati kita selama ini? Diri kita ataukah Allah? Selama ini yang maha akbar, yang maha besar, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha ada, yang maha wujud, yang maha hidup di dalam hati kita kan Dajjalnya diri kita sendiri, yang matanya cuma satu, pandangan matanya hanyalah untuk urusan dunia saja. Karena kita selama ini jadi Tuhan dan mentuhani Tuhan serta mentuhankan diri atas seluruh alam semesta ini, maka ya itulah Dajjalnya. Kita disuruh perang dengan Dajjal, kita disuruh bertarung dengan Dajjal, kita disuruh menghalau diri kita sendiri di hati kita selama ini. Supaya apa? Supaya kita bisa pulang kembali kepada rahmatullah. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan innamal a'malu binniyah, mengerjakan segala sesuatunya, baik itu sholat, ibadah dan sebagainya, wajib diawali dengan niat. Supaya apa? Supaya tidak jadi Dajjal, supaya tidak jadi Tuhan, supaya tidak mensekutukan Tuhan di dalam hati kita, disekutukan dengan diri kita yang wujud, disekutukan dengan diri kita yang hidup, disekutukan dengan diri kita yang berkuasa atas segala sesuatu apa yang kita lakukan selama ini. Berarti Dajjalnya sudah datang atau belum?
Kalau secara dongeng-dongeng ya belum ada dajjalnya, tapi kenyataan secara yang sesungguh-sungguhnya hakikat makrifat dajjalnya sudah ada di dalam diri kita, yakni inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang sangat amat nyata bagimu di hatimu. Siapakah yang ada? La ilaha illallah, ataukah la ilaha illa diri kita sendiri yang jadi Tuhan, yang mentuhani Tuhan dan yang mentuhani diri kita sendiri selama ini di hati kita, yaitulah dajjalnya yang selalu merampas solat-solat kita, yang selalu merampas ibadah-ibadah kita. Kenapa? Karena kita selama ini nyembah dajjal daripada nyembah Allah. Kita mentauhidkan dajjal laknatullah di dalam hati kita daripada mentauhidkan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Maka dari itulah para nabi dan para rasul diutus untuk selalu berdoa dan berdoa agar terhindar dari fitnah-fitnahnya dajjal. Siapa? Dajjal itu jiwa-jiwa yang selalu mensekutukan Allah di dalam hatinya. Siapakah dajjal itu? Jiwa-jiwa yang selalu menyerupai Allah. Dajjal itu kan ngaku-ngaku jadi Tuhan. Kita sendiri pun selama ini secara tidak kita sadari kita telah berposisi sebagai Tuhan daripada berposisi sebagai hamba. Kita berposisi sebagai Sang Khalik di dalam hati kita daripada berposisi sebagai makhluk. Kita lebih berposisi sebagai Sang Dalang di dalam hati kita untuk mendalangi apapun yang kita inginkan daripada kita berposisi sebagai wayang di dalam hati kita. Inilah bukti dajjalnya sejak detik-detik akil balik tiba. Dajjal sudah ada sampai sekarang, yang mana dajjal selalu menyesatkan manusianya di hatinya untuk bertemu dengan Tuhannya. Sudah jelaskah tentang dajjal? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi menurut hakikat dan ma'rifatnya yang sesungguh-sungguhnya sudah, semua cerita itu sudah berlaku di dalam masing-masing hati manusia bagi manusia yang dikehendaki oleh Tuhannya, yang diizinkan oleh Tuhannya bagi manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya. Namun bagi manusia yang masih jadi dajjal, ya manusia akan disesat-sesatkan dengan cerita itu semua. Karena itulah manusia terlena dengan kehidupannya, manusia terlena dengan solat-solatnya, manusia terlena dengan ibadah-ibadahnya, manusia terlena dengan agama-agamanya, manusia terlena dengan harta dan jabatannya. Karena itulah manusia kebanyakan tidak mau masuk surga, tidak mau bertemu Tuhannya. Manusia lebih suka masuk neraka dan berurusan dengan hubbud dunia yang selalu memanas-manaskan hatinya. Jadi manusia yang suka tinggal di dalam neraka, di dalam dunia, di dalam hiruk pikuknya dunia, selalu banyak dan mayoritas daripada manusia yang sudah meninggalkan nerakanya kembali ke rahmatullah.
jadi mati secara su'ul khotimah dan mati secara husnul khotimah sudah kita saksikan sendiri di dalam hati kita. Kita sudah tahu sekarang kita ini mati su'ul khotimah apa husnul khotimah. Tanda-tanda manusia yang sudah mati su'ul khotimah, jelek pungkasannya adalah tandanya Allahnya gaib yang wujud diri manusianya di hatinya. Inilah tanda orang-orang ahli neraka yang selalu mentuhankan dirinya, mentauhidkan dirinya daripada mentauhidkan Tuhannya di hatinya. Itulah tanda-tanda manusia yang jiwanya sudah mati su'ul khotimah. Kenapa? Karena semua apa yang dikerjakannya pulang dan pulang kembali kepada hawa nafsunya sendiri daripada kepada la ilaha illallah. Karena manusianya tak bertuhankan Allah melainkan bertuhankan dajjal hawa nafsunya sendiri. Sedang bagi orang-orang yang mati husnul khotimah, baik pungkasannya bagi siapa? Bagi orang-orang yang sudah menemui pintu baiat atau pintu kiamatnya, pintu kematiannya, yakni setelah manusianya rela mati, rela kembali kepada Tuhannya, maka disitulah hari kebangkitan, bangkit kesadaran manusianya, bangkit lillahnya. Maka manusianya sudah tak jadi Tuhan lagi, manusianya sudah tak menjaga Tuhan lagi, akan tetapi Tuhanlah yang mentuhani manusia, Tuhanlah yang menjaga manusia. Kehidupannya akan selalu enjoy, tenang di dalam menghadapi dan mengarungi kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk Dajjal sudah bisa dipahami ya. Pertanyaan yang kedua, terus bagaimana katanya Imam Mahdi itu dan hari akhir zaman? Imam Mahdi secara syariatnya, kalau kita mendengarkan dongeng-dongengnya, melihat bioskopnya, ya terjadinya nanti semua serba cerita, semua hanya omong-omong doang. Kata ini, riwayat ini, ini. Tapi bila kita membaca hati, membaca diri, bahwa Imam Mahdi itu siapa? Imam Mahdi itu adalah imam yang menunjuki ke jalan Tuhan. Siapa yang mengimami seluruh manusia? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapakah dia? Uripe Allah. Jadi Imam Mahdinya sudah datang bagi orang-orang yang dikehendaki, bagi orang-orang yang melanjutkan menyimak paparan uripe Allah, menuntaskan pemaparan uripe Allah lewat pintu baiat. Maka selesailah tugas-tugas manusia di dalam membawa amanah-amanah yang diembannya selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika datang pintu baiat atau pintu kiamat, ya itulah akhir zamannya masing-masing manusia. Jadi akhir zaman, Dajjal, Imam Mahdi, bagi masing-masing diri manusia itu waktunya ya sendiri-sendiri, tidak bersama-sama. Masa Dajjal, masa Imam Mahdi yang berlaku pada diri para nabi, para rasul sudah berlaku dulu ketika mereka menginjak tajalli mi'raj kepada Tuhannya. Jadi kalau menurut syariatnya, Dajjal, Imam Mahdi itu datangnya bersama-sama menurut
manusianya. Akan tetapi hakikat yang sebenar-benarnya, setiap manusia mengalami kiamat, setiap manusia mengalami dajjal, setiap manusia mengalami kedatangan Nabi Isa dan Imam Mahdi. Jadi saya ceritakan sedikit tentang datangnya Imam Mahdi, imam yang menunjuki ke jalan yang terang benderang, serta turunnya Nabi Isa yang secara syariatnya kita ambil alih, kita masukkan ke dalam diri cerita yang sebenar-benarnya Imam Mahdi dan Nabi Isa itu adalah ketika manusia sudah berjalan di dalam tatanan ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat, itulah yang dimaksud Imam Mahdi dan Nabi Isa. Jadi yang diceritakan Nabi Isa ketika turun, ia mencari kayu-kayu salib yang akan dipatah-patahkan, katanya kan demikian. Sementara di dalam Al-Quran saya tidak pernah mendapatinya. Makna mematah-matahkan kayu salib itu apa sebenarnya? Sekarang pun kita sudah kedatangan itu semua. Salib-salib yang mana bukan kayu salib secara zahir. Bila yang diartikan Nabi Isa dan Imam Mahdi datang ke dunia sebagai orang yang mulia, hanya diutus mencari kayu di gereja-gereja untuk dipatah-patahkan. Anak bayi saja bisa, buat apa mengerahkan Nabi segala untuk mematah-matahkan salib? Yang dimaksud mematah-matahkan salib itu adalah mematah-matahkan berhala-berhala yang ada di setiap diri manusia. Berhala siapa? Berhala nafsiyah kita, berhala diri kita, berhala ilmu kita, berhala amal kita, berhala kekayaan kita, berhala jabatan kita. Semua itu kan sebagai penghalang-penghalang, sebagai arca-arca, sebagai berhala-berhala yang menghalang-halangi kita untuk menyaksikan Tuhan. Kita selama ini dihalang-halangi oleh yang dikatakan surga oleh iblis itu. Jadi tujuannya belajar ilmu hakikat dan makrifat untuk mematah-matahkan itu semua. Agar apa? Agar kembali fitrah hati kita, jiwa kita kembali kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Itu yang dimaksudkan mematah-matahkan salib itu. Kemudian Isa dan Al-Mahdi diutus lagi setelah mematah-matahkan salib, kayu salib, diutus lagi membunuh babi dan celeng. Maknanya buat apa setingkat semulia semulia Nabi Isa dan Imam Mahdi diutus ke dunia hanya untuk menyembelih, untuk membunuh babi dan celeng? Manusia biasa saja bisa membunuhnya. Buat apa Nabi Isa dan Al-Mahdi membunuh babi dan celeng secara syariat itu? Maknanya bagi manusia yang masih memperturutkan hawa nafsunya di hatinya, bagi manusia yang masih menggaibkan, mengadamkan, mentiadakan Allah sebagai Tuhannya di hatinya, ketika Allah masih gaib dan ketika yang wujud hanya diri manusianya, yaitulah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Ia lebih rendah daripada hayawan. Itu yang dimaksud babi dan celeng. Ya, diri kita sendiri babi dan celeng itu dibunuh. Agar apa? Agar fitrah kembali hati kita. Kemudian setelah itu diutus lagi untuk membebaskan pajak-pajak.
Dulu saya kira yang dibebaskan pajak-pajak negara, pajak-pajak sekolah gratis dan sebagainya. Namun setelah dipahamkan oleh Allah, pajak-pajak selama ini kan kita selalu di dalam ibadah-ibadah, selalu di dalam sholat-sholat kita kan selalu memajak-majaki Allah dengan pahala, memajak-majaki Allah dengan surga, memajak-majaki Allah dengan kebanggaan, memajak-majaki Allah dengan kemuliaan. Kita berharap itu semua daripada berharap perjumpaan dengan Allah. Itulah yang dimaksud membebaskan pajak-pajak, supaya hati bertambah lillahi ta'ala ketika sudah memegang kunci la ilaha illallah di dalam hatinya. Itu yang dimaksud datangnya Imam Mahdi dan Nabi Isa di akhir zaman, di akhir manusianya taubat akan kesalahan-kesalahannya kepada Tuhannya. Jadi peristiwa ini bukan peristiwa bersamaan seperti yang didengung-dengungkan, yang didongeng-dongengkan selama ini, akan tetapi peristiwa ini nyata adanya sekarang bagi orang-orang yang sudah merasakan semua apa perjalanan itu semua. Ketika sudah ketemu dengan Tuhannya, mi'raj kepada Tuhannya, maka hancur leburlah peristiwa-peristiwa itu, hancur leburlah alam-alam itu, karena manusianya sudah berakhir kembali kepada yang menciptakan. Itulah yang dimaksud akhir zaman, dan itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua, dan terkhususnya saudara kita yang dari Malaysia bertanya, semoga kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya apa-apa yang sudah diceritakan itu sesungguhnya hak, sudah ada saat ini bukan nanti. Itu yang dimaksud hak, sudah kejadian kepada tiap-tiap diri manusia, karena manusianya mangkana fi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Berhubung mata hati manusianya buta, maka butalah hatinya. Di dunia amalnya buta, di akhiratnya pun buta, maka tak akan bisa diterima oleh Tuhannya karena buta mata hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan salawat dolimin daful bala. Mohon maaf di sini memang rame, tadi cari tempat yang sepi tidak ada, ya terpaksa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin wa ahwijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.